ramai temuan soal eksportir CPO yang terindikasi memasukkan dokumen ekspor utamanya turunan CPO untuk menghindari kewajiban pajak. Sebetulnya seberapa serius sih Pak terkait dengan hal ini? Jadi memang kalau dimulai sejak awal ketika saya diminta oleh Bapak Presiden untuk memimpin dan membenahi Direktorat Jenderal Pajak, salah satu agenda strategis yang saya ajukan dan disetujui adalah bagaimana kita memperkuat kemampuan internal untuk mendeteksi transaksi lintas negara. Kemudian juga untuk mendeteksi underground economy, juga bagaimana untuk dari sisi pencegahannya kita tutup celah-celah praktek penghindaran pajak yang secara sistematis itu dilakukan secara masif oleh beberapa pelaku usaha. Nah, fokus agenda ini tentu dalam rangka mendukung program Astacita Presiden, khususnya bagaimana kita bisa memanfaatkan sumber daya alam kita sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia, sebagaimana tertuang di pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, how serious is that? Jadi memang kami tidak bisa bekerja sendiri dalam kasus pengungkapan ekspor dengan pengelabuan HS Code Vetimeter itu. Kami mendapatkan informasi dari Satgasus OPN, Optimalisasi Penerimaan Negara di Polri. Kemudian saat ini juga yang sudah masuk ke penyidikan itu kami mendapat informasi awal dari Kejaksaan Agung terkait dengan modus informasi ekspor POME, padahal itu CPO. Jadi sama dua-duanya itu bagaimana ada ketidaksesuaian antara fisik barang dengan dokumen ekspornya. Jadi modusnya itu menurunkan nilai jual, baik ekspor POME maupun Vetimeter. Nah, otomatis ketika menurunkan nilai jual, maka akan menurunkan penghasilan di pelaporan pajaknya dan tentunya juga menurunkan pembayaran pajaknya. Maka itu kemudian Kejaksaan Agung, kemudian Satgasus Polri menggandeng kami. Tentu kami tidak bisa sendiri, kami bekerja sama erat dengan Bea Cukai untuk bekerja sama menindaklanjuti atas pelanggaran-pelanggaran ini, Mbak. Gitu. Oke, jadi DJP melakukan penindakan hukum tapi bekerja sama juga dengan berbagai pihak untuk bisa memberantas agar tidak terulang dan memberikan efek jera ya Pak. Tapi untuk kasus ini apakah memang ditemukan untuk sebuah perusahaan saja atau ternyata ini modusnya sudah ditemukan sejak bertahun-tahun Pak? Iya, jadi isu ketika tadi pembayaran pajak jadi rendah, kemudian istilahnya basis pajaknya juga jadi tergerus, lalu ada profit shifting ke negara tujuan ekspor. Ini memang tidak hanya PT MMS aja, tetapi dari building case kita selama tahun 2021 sampai 2025 itu ada sekitar 257 wajib pajak itu yang melakukan ekspor POME. Nah, tentu ini indikasi awal. Kemudian di tahun 2025 sendiri, yang mana tahun 2024 terakhir itu bisa mengekspor POME, di tahun 2025 kami temukan ada indikasi 25 wajib pajak serupa yang mengekspor Vetimeter. Nah, adapun yang terkait dengan PT MMS, itu sudah kita lakukan pemeriksaan bukti permulaan. Ini setara dengan penyelidikan. Dan tidak hanya PT MMS, tetapi ada juga perusahaan afiliasinya, PT LPMS, PT LPMT, dan PT SUNN. Nah, tentunya kami untuk melakukan olah data seperti ini, kami cross-checking dengan data internal kita di SPT wajib pajak tersebut. Kemudian kami cross-checking juga di pelaporan ekspor yang ada di sistem internal kami. Dan dengan custom declaration checking dari sistemnya Bea Cukai. Jadi ini betul-betul joint audit, joint investigation, kemudian itu dari sisi pemeriksaan, dari sisi penegakan hukum kita melakukan joint penyidikan, kita melakukan forensic audit sebagai bahan baku awal untuk koordinasi dengan aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi masuk kepada tindak pidana. Oke, sejauh ini modus yang paling sering ditemukan adalah under invoicing yang tadi Anda sebutkan, Pak. Iya, jadi ada sekitar yang dari 257 perusahaan tersebut, itu ada perusahaan yang memang pure trader, kemudian ada yang trader yang terafiliasi dengan pabrik kelapa sawit, ada juga pabrik kelapa sawit eksportir. Jadi
kemudian kalau kita lihat ini Mbak, memang modusnya itu misinvoicing. Bisa under, bisa over, tergantung tujuannya seperti apa gitu ya. Penghindaran pajaknya, penghindaran pajak-pajak atas ekspor, bea keluarnya seperti apa. Tapi untuk khusus MMS dan juga 3 perusahaan yang terafiliasi tersebut, memang modusnya under invoicing. Oke, dari berbagai modus yang dilakukan tersebut dan bahkan sudah mungkin dilakukan dalam beberapa tahun terakhir ya Pak, potensi kerugian negara dengan adanya penghindaran pajak ini berapa besar Pak? Kalau dari sisi volume of transaction, 25 perusahaan itu sekitar 2,8 triliun selama 2025. Kemudian 257 yang lain itu sekitar 49,8 triliun volume transaksi. Kalau kita hitung dari benchmark yang ada, kira-kira dari aktivitas yang di 2025 saja itu kami perkirakan kerugian negara di sisi penerimaan pajak sekitar 140 miliar. Itu kami hitung tadi, kita skrutini dari misklasifikasi HS code. Jadi seharusnya CPO itu dikenakan bea keluar sekian, kemudian revenue-nya juga dari sisi perpajakan sekian, ternyata itu dilaporkan sebagai vetimeter. Yang mana tidak kena bea keluar, kemudian juga pungutan ekspor yang lain juga tidak kena. Sehingga transaksi yang dilaporkan pun akan jauh di bawah harga transaksi yang sesungguhnya. Sehingga penghasilan yang dilaporkan pun akan jadi lebih rendah, PPh-nya jadi berkurang. Nah, jadi pada prinsipnya targeted audit yang seperti eksportir dengan pola-pola yang nggak wajar ini Mbak, itu kami akan pulihkan semuanya. Tidak ada tebang pilih dan segala macam. 257 plus 25 kami akan periksa, kami akan lakukan penegakan hukum jika perlu sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan.